Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raka Wicaksana, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 3 mata kuliah struktur data. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Oke, nomor 1 itu adalah buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DPS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan digambarkan dengan rinci prosesnya. Langsung saja kita buat file kita buat DPS Java ya. Kemudian kita Saturated, that's what gives.
tambahkan not ya. Berdasarkan poinnya. Gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Nah, kemudian kita tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Ini kita tambahkan not ya. Itu nama koma nilai. Ini J namanya itu misalkan itu adalah A1 value nya itu berapa, misalkan value nya itu adalah 10. Nah ini kita copy aja sampai dengan 7. Kita copy 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kan diminta 7 ya, 7 not. Nah ini kita beri, nah notnya ini A1 mewakili A1, A2, A3, A4, A5, dan A6, dan A7 ya, A5. Nah, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Itu kita buat aja, kita ubah A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Nah, nilai ini kita suruh, nah tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Nah ini kita disuruh untuk menentukan nilai sendiri ya, tentukan sendiri nilainya berapa. Kita ingin value itu 10, 20, 30, 10 dan terus 10, 50, ini adalah 70, ini adalah 70. Oke. Jadi dari A1 ke A2, kemudian dari A1 A3, jadi ya gitu dihubungkan ya antara A1 ke A2, A1 ke A3. Jadi kalau difaktorin kita tugasnya ini sudah kita bikin wordnya. Kalau digambarkan itu nanti dia akan membentuk kayak form faktor. Dia kurang lebih kayak mirip form faktor gitu lah. Nah, contohnya adalah seperti ini sudah saya buat sebelumnya. Nah dia akan membentuk seperti ini. A1 itu nilainya 10, A2 itu nilainya 20, A3 itu 30, A4 itu 40 ya, A5 itu 50, A6 itu 60, A7 itu 70 nilainya. Nah kemudian tambahkan untuk hubungan antar not. Nah hubungannya ini adalah, nah ini kita bikin namanya itu adalah pohon arah IPS, atau kalau di matematika itu mungkin pohon faktor ya. Ini hampir mirip dengan pohon faktor. Jadi mereka ini saling berhubungan antar not. Nah di sini A1 itu berhubungan dengan A2 dengan A3 ya. Ini ada catatannya. Nah, A1 berhubungan dengan A2 dengan A3. Nah kemudian A2 ini berhubungan dengan A4 dan A5. Dipecah lagi tuh, A2 dipecah lagi, maksudnya dihubungin lagi tuh, A2 ke A4, A2 ke A5 gitu. Nah
Kemudian yang terakhir nih, A3 itu dihubungkan ke A6. Nah, sedangkan di sini ditambahkan lagi ada A7. Nah, A7 ini dari A5. Jadi A5 itu dihubungkan ke A7. Jadi mereka itu saling berhubungan antar not. Seperti itu. Oke. Sudah benar semua ya. Oke. Saran aja. Nah, di sini muncul terminal. Dan run lagi. Agak nge-lag ya. Dibaca. Nah, ini nanti terminalnya itu akan muncul meminta kita untuk memasukkan angka yang ingin kita cari ya. Nah, ini kan saya memasukkan nilai angkanya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70 itu personal juga. Kalau memang misalkan nilai kan kita disuruh tentukan sendiri nilai hubungan antar not. A1 itu memiliki value nilai 10 ya, A2 20, A3 30, A4 itu 40, A5 itu 50, A6 itu 60, A7 itu 70. Nah, di sini di terminal ini kita memasukkan angka yang ingin dicari. Nah, apabila kita ingin menemukan, mencari nilai angka 10 sampai dengan 70 ini yang ada di sini, maka angka tersebut dapat ditemukan. Misalkan nih kita ingin mencari nilai angka 10 ya, kita
kita enter. Nah, maka dia akan mencari tuh datanya. Maka yang dia cari adalah mengunjungi A1 nih, not A1 ini. Nah, A1 ini nilainya berapa? 10. Nah, maka yang akan terjadi adalah angka 10 ditemukan di A1. Nah, atau contoh lain kita misalkan hapus lagi ya. Misalkan kita ingin mencari A7 ya. Nah, ini agak lemot. Oke, misalkan nah yang terakhir nih, karena dia kalau yang A7 ini kan dia harus mengunjungi A5. Nah, dari A5 itu tadi yang form faktor tadi, arah DPS ya. Nah, kalau A7 ini dia mengunjungi berdasarkan dari A5, dari A1, pertama dari A1 dulu, kemudian menuju ke A2. Nah, dari A2 itu dia menuju ke A5, dari A5 dia menuju ke A7 yang dituju ke A7. Nah, jadi ketika kita mencari nilai 70 dan pada dasarnya itu ada di not A7 dan bahkan 70. Nah, maka dia akan mengunjungi nilai A1 terlebih dahulu, kemudian mengunjungi nilai A2 ya. Maka dia akan mengunjungi, pertama itu adalah nilai A1, kemudian dia mengunjungi ke A2, kemudian mengunjungi ke A5 dan ke A7. Nah, angka 70 itu ketemu di not A7. Nah, jadi seperti itu. Nah, apabila kita mencari nilai di luar itu, di luar nilai itu, maka data tersebut tidak dapat ditemukan. Nah, contohnya misalkan ya, di sini saya ingin mencari nilai angka misalkan 80. Oke, ini kan di data di nilainya itu kita kan nggak masukin sampai dengan, kita nggak masukin angka 80. Nah, ini kita misalkan ingin mencari angka 80. Nah, kita enter. Nah, maka yang terjadi adalah angka 80 tidak ditemukan di dalam graf. Nah, dia mencari semuanya tuh. Dari A1, A2, A4, A5, A7, A3, A6, dia tidak menemukan angka 80 tersebut di dalam graf. Ketika angka yang kita inginkan misalkan 80 tadi, istilah katanya tidak masuk dalam value tersebut di dalam grafnya ya, di dalam not sampingnya itu adalah nilai, jika tidak ditemukan maka angka tersebut tidak dapat ditemukan di dalam graf, karena ini kan kita hanya menginput nilai 10, 20, 30, 40, 50, 60, dan 70. Nah, selain nilai ini maka angka tersebut tidak ditemukan di dalam graf. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, kita langsung ke nomor 2 ya. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Kemudian kita bikin file BFS search. Ini
Kemudian kita membuat graf. Nah, ini kan graf yang judulnya cuma tidak A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Ini kan nilai hubungan antar not. Oke, kita pertama itu kita buat dulu grafnya. Ya, kita membuat graf. Membuat graf. Membuat graf. Graf. Oke, kemudian kita tambahkan not dan nilainya. Oke. Nah, buat hubungan antar graf tak berarah.
ya itu ini kita suruh buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search. Oke, nomor 2 itu kita disuruh mencari, buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search atau BFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Nah, kemudian kita tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Jadi di sini kita buat dulu grafnya, kita buat grafnya, kemudian kita tambahkan not dan nilainya yang berdasarkan graf pertama yang digunakan. Kita buat yang mewakili A1 sampai dengan A7. Kita buat dulu not, kemudian kita beri not put. Nah, notnya itu ada A1 sampai dengan di sini ada A7 ya. 1, A2, 3, A4, A5, A6, A7. Nah, nilai masing-masing itu A1 itu nilainya 5, A2 itu 3, A2 itu 3, A3 itu 7, A4 itu 2, A5 itu 9, A6 itu 4, A7 itu 6. Ini acak. Kemudian buat hubungan antar not atau graf tak berarah. Ini graf tak berarah ini ada A1, ini ada A2, A3, A2, ada A1, A4, A5, A1, A6, dan A7, A3 itu A2, A5 itu A2, A6 itu A3. Jadi hasil dari terminal di BFS ini sama dengan BFS sama, cuma beda bisa dijelaskan perbedaan antara BFS dengan BFS ya. Ini kita akan terlebih dahulu. Nah, masukkan angka yang ingin dicari. Nah, jadi persamaannya itu sama, misalkan. Nah, di sini kalinya kan sudah ditentukan. Apabila kita mencari nilai selain nilai ini nih yang sudah saya tentukan, yaitu ada 5, 3, 7, 2, 9, 4, 6. Nah, selain nilai ini maka data tersebut tidak dapat ditemukan di dalam graf. Misalkan kita mencari berdasarkan yang nilainya itu sudah saya tentukan di dalam graf. Misalkan itu kita mencari nilai A6 atau A5 ya, A5 sampai 20 barisan pertama. Nah, maka hasil outputnya dari terminal itu dia akan mencari nih ini dari not 1 dengan nilai 5. Nah, di sini di A1 ini angka 5 ditemukan nih pada not A1. Misalkan lagi ya, kita run lagi ya. Kita run lagi. Misalkan kita ingin mencari value 6 ya, angka 6 ya, yang sudah ada di dalam graf. Misalkan kita ingin mencari angka 6. Nah, maka dia akan mengunjungi not A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7.
Jadi dia ini mengunjunginya itu secara berurutan dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Nah, jadi dia itu berurutan. Nah, ketika dia telah mengunjungi dari not A1 sampai dengan A7, dia menemukan nilai angka yang kita ingin cari, misalnya nilai angka 6, maka dia akan mencari dan menemukan angka 6 tersebut pada not keberapa. Berdasarkan dia mengunjungi dari not A1 sampai A7, dia menemukan angka nilai 6 pada not A7, seperti itu. Nah, dan misalkan apabila kita ingin cari nilai yang nggak ada di sini, ibaratnya di sini kan nggak ada angka 1 ya, 1 atau 10. Kita misalnya ingin cari nilai angka 10, kita enter. Nah, maka sistemnya akan hasilnya adalah angka 10 tidak ditemukan di dalam graf. Nah, dia jadi itu mengunjungi not A1 terlebih dahulu, kemudian A2, A3, A4, A5, A6, A7, dia mencari nilainya. Nilainya itu adalah nilai, kita kan disini mencari nilai angka 10. Dia mencari dulu nih, mengunjungi dari not A1 dulu. A1 itu tidak ada nilai angka 10. Sampai dengan A7 nih dia mencari nilai A10 itu tidak ditemukan. Nah, maka hasil outputnya hasil akhirnya itu adalah angka 10 tidak ditemukan di dalam graf. Nah, adapun pohon pohon arah BFS ini atau kalau dalam matematika itu pohon faktor ya. Jadi pohon faktor, pohon arah BFS nya seperti ini. A1 itu nilai angkanya 5 ya, berdasarkan ini yang sudah saya tentukan. Nah, ini sebelumnya sudah saya kerjakan terlebih dahulu. A1 nya itu 5, A3 nya itu A2 nya itu 3, A3 nya itu 7, A4 nya itu 2 ya, A4 nya itu 2, A5 itu 9, dan A6 nya itu 4, A7 nya itu 6. Oke, jadi dia tuh berurutan ya. Jadi dari A1 dia cari A2. A2 kan di sini nih, A1. Jadi A1 dipecah. Jadi di sini ada A2, A3. Kemudian dipecah lagi dari A2 ini jadi ada A4, A5. Nah, dari A3 ini dipecah lagi jadi ada di urut yang lagi ya. Maksudnya di hubungan lagi ada A6 dan A7. Seperti itu. Perbedaannya seperti ini, dari pohon arah DFS dan DFS. Nah, DFS itu jadi dia itu perbedaannya sih itu lebih ke arah hubungan antara perbedaan DFS dan DFS ini yaitu kalau si DFS ini adalah untuk menelusuri sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali ke not sebelumnya. Jadi dia mencari sedalam mungkin sebelum dia kembali ke not sebelumnya. Si DFS ini dia akan menelusuri semua tetangga terdekat dahulu sebelum ke level lebih dalam. Nah, jadi di DFS ini, berdasarkan kesimpulannya ya, DFS ini menelusuri A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Jadi dia tuh mengunjungi not yang terdekat dulu, tetangganya dulu. Nah, A1 ini tetangganya kan ada A2, A3, A4, A1 itu tetangga A2. Berurutan gitu. Nah, sedangkan DFS ini, contoh lagi berdasarkan si DFS tadi. Nah, kita mencari nilai angka mencari nilai angka 70 ya. Nah, maka dia akan mengunjungi A1, A2, A4, A5, A7. Nah, di sini dia tidak berurutan. Oke, sampai sini dipahami ya. Mungkin sampai di sini saya rasa paham ya. Jadi kalau si DFS ini dia tuh acak ya. Jadi mengunjungi berdasarkan dalam mungkin dia cari terlebih dahulu sampai dengan dia kembali lagi ke not sebelumnya. Kalau si BFS ini dia mencari
tetangganya terlebih dahulu. Tetangganya itu kan ada A1, tetangganya A2, jadi berurut dia tuh. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, sekarang lagi ya, ini yang BTS ya. Nah, BTS misalkan tadi 6 ya. Nah, jadi kalau si BTS ini berurutan. Nah, ya. Dari A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 dia berurutan mencarinya. Ini secara berurutan. Nah, kalau si kalau si DFS itu dia menghubungi sedalam mungkin ya. Di angka tersebut, angka mulai 7 dia cari sedalam mungkin, kemudian ditemukan di A7 gitu. Jadi perbedaan mendasarnya seperti itu. Kalau secara persamaan ya dia sama-sama mencari angka yang ingin kita cari berdasarkan yang sudah ada di dalam graf. Nah, apabila di dalam graf itu angka tersebut apabila kita ingin mencari angka yang sudah ada di dalam graf tersebut, maka angka tersebut dapat ditemukan. Apabila angkanya itu tidak ada di dalam graf dan kita ingin mencari nilai angka yang tidak ada di dalam graf, maka ya angka tersebut tidak dapat ditemukan di dalam graf gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, mungkin videonya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.